Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Di sini kelompok 2B akan mempresentasikan tentang jaringan akses nirkabel yang terdiri dari Daniel Utajulu, Atorik Anang Nugraha, Arya Frans Saputra, Baihaki Sidki Suyatno, dan Arya Dwi Pangga. Sini kita bisa melihat ada yang pertama itu ada MV Power Distribution, terus yang kedua itu ada backup power, yang ketiga itu ada unit interruptible power system, dan yang keempat ada building atau automasi, yang kelima ada security system, yang keenam ada HVAC solution, yang ketujuh ada server kabinet, dan yang kedelapan ada LV power distribution. Mungkin slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Arya Dwi Pangga. Di sini saya akan menjelaskan MV power distribution atau dapat kita sebut medium voltage, tegangan menengah. Tegangan menengah ini memiliki tegangan sekitar 1000 volt atau 1000 kilovolt sampai 35.000 volt atau 35.000 kilovolt. Tegangan menengah terhubung dari gardu induk dari PLN ke gardu distribusi. Pada medium voltage terdapat switchgear. Tegangan menengah umum terdiri di gardu listrik pusat data berkapasitas besar, yaitu beban IT yang lebih besar dari 1 MW. Selain untuk mendistribusikan daya, switchgear MV atau medium voltage bertanggung jawab untuk memutuskan gangguan dan mengendalikan sistem distribusi daya medium voltage. Misalnya, saat untuk menginstalasi bagian redaman untuk pemeliharaan. Pada dasarnya, switchgear tegangan menengah adalah rakitan 4 bilik. 2 unit masuk atau bagian utama, kemudian ada unit keluar atau bagian penyulang, dan ada unit mengukur tegangan, dan bagian bus atau bagian pengikat atau pemutus. Unit keluar mendistribusikan daya 3 fase ke sisi premier hulu, atau bisa disebut transformator medium voltage atau LV, karena jarak aman di medium voltage basis setiap kubus dibatasi hanya untuk satu pemutus sirkuit medium voltage. Kemudian selanjutnya ada backup power. Seperti namanya, ini menyediakan power untuk melakukan cadangan power. Energi ketika terjadi pemutusan arus listrik atau penurunan daya. Contoh dari backup power adalah diesel generator yang merupakan sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak mekanik menjadi energi listrik elektrik. Mungkin slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Arya Frans. Selanjutnya ada UPS, merupakan perangkat yang menyediakan cadangan energi ketika terjadi pemutusan arus listrik atau penurunan daya. Nah, benda ini bereaksi secara cepat sehingga Anda tidak sempat mengalami masalah pada perangkat akibat listrik yang terputus mendadak. UPS memiliki komponen sumber energi yang akan terisi penuh ketika dihubungkan pada sumber arus listrik. Ketika pemutusan listrik terjadi, baterai UPS akan menjaga kestabilan arus pada perangkat yang tersambung dengannya. Baterai tersebut memberi cukup cadangan energi untuk mematikan perangkat secara manual sampai Anda menemukan sumber listrik lainnya. UPS memiliki sumber daya listrik 2 jenis, yaitu yang utama dan yang cadangan. Salah satunya berasal dari daya utama stop kontak atau PLN, dan satunya lagi dari baterai UPS. UPS komputer membutuhkan arus listrik AC, sedangkan arus listrik yang berasal dari baterai adalah DC. Oleh karena itu, dalam UPS terdapat inverter yang dapat mengubah arus DC di baterai menjadi arus AC. Dalam UPS juga ada rectifier untuk mengubah arus AC dalam daya utama menjadi arus DC untuk mengisi baterai saat daya utama sedang bekerja. Selanjutnya ada building automation, di mana merupakan infrastruktur jaringan komunikasi yang mengatur berbagai layanan bangunan seperti monitoring dan kontrol, penerangan atau temperatur untuk
penghematan energi, dan biaya pemeliharaan. Nah, building automation ini sebuah solusi untuk mengatur, mengontrol, dan mengotomasi perlengkapan dan fungsi dari sebuah gedung tersebut. Pada umumnya mengontrol heating, ventilating, dan air conditioning atau HVAC, sistem distribusi daya pada energi listrik, penerangan, elevator atau lift, keamanan, dan juga ada sistem pemadam kebakaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baihaqi Sidki. Selanjutnya adalah security system. Security system adalah sebuah cara atau metode pengamanan dengan menggunakan komponen atau perangkat keamanan yang saling bekerja sama untuk mengamankan hardware atau software pada sebuah data center, meliputi lightning system, fire protection, yang ketiga adalah security alarm. Selanjutnya ada server kabinet. Server kabinet merupakan kabinet secara khusus memang dirancang sebagai penempatan server atau digunakan juga sebagai peralatan jaringan network, diantaranya komputer server dan switch. Adapun manfaat utama server kabinet ini adalah sebagai ruang atau tempat yang lebih efisien dan menjadi peralatan maintenance menjadi lebih mudah. Dalam sebuah rak tunggal terdapat beberapa rak server ditumpuk di atasnya. Sumber daya jaringan yang lain juga dikonsolidasi sehingga mengurangi ruang lantai sesuai yang diperlukan. Konfigurasi rak server juga bermanfaat untuk menyederhanakan pemasangan kabel atau komponen jaringan lain. Selain itu, dalam sebuah peralatan rak server juga diisi dengan server sistem pendinginan yang khusus digunakan untuk mencegah panas yang berlebihan. Pasalnya, jika terdapat banyak panas yang berlebihan akan terjadi banyak daya komponen yang terbuang, mengingat ruang kecil memiliki daya terbatas. Selanjutnya ada 3 jenis rak. Yang pertama closed rack. Closed rack merupakan tipe rak server yang tertutup dilengkapi dengan ventilator double roof fan yang digunakan pintu kaca dan penutup samping berbahan metal galvanis yang kuat dan kaku sehingga mampu menahan beban sampai 50 kg lebih. Hal ini membuat closed rack menjadi tipe rack server yang kuat dan aman. Yang kedua, open rack. Kebalikan dari closed rack, tipe rack server open rack menjadi tipe yang paling sederhana, di mana dalam penempatan segala peralatan jaringan lebih tertata dan sederhana. Yang terakhir ada wall mount rack, jenis tipe rack server yang digunakan untuk menyimpan segala peralatan networking termasuk di antara switch, hub, modem, peralatan networking lainnya. Biasanya wall mount rack ini memiliki satu pintu atau juga 2 pintu, tetapi model dan desainnya cukup sederhana. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Atorik Anang. Baik, selanjutnya adalah HFAC atau singkatan heating, ventilasi, dan air conditioning. Nah, dalam hal ini itu komputasi yang di pusat data perusahaan itu mengontrol lingkungan sekitar dari suhu, kelembapan, aliran udara, dan penyaringan udara. Dan ini pun direncanakan dan dioperasikan bersama dengan komponen pusat data yang lainnya, seperti perangkat keras komputasi, pemasangan kabel, penyimpanan data, pun sampai juga sistem keamanan fisik dan kerusakan. Sistem HFAC ini adalah memperhitungkan semua persyaratan lingkungan di seluruh spektrum perangkat, bersama dengan masalah kebakaran, keselamatan, keamanan, dan ekologi yang berlaku. Dan sistem ini mempertahankan suhu yang diatur, mengontrol tingkat kelembapan, dan memastikan kualitas udara yang optimal. HFAC ini adalah mencakup komponen-komponen. Nah, komponen itu bisa yang pertama adalah pemanasan, yang kedua adalah ventilasi, yang ketiga adalah AC. Nah, untuk pemanasan ini sendiri itu seperti tungku, boiler, atau pipa pemanas, yang dimana itu menghangatkan ruang internal. Lalu kalau untuk ventilasi itu sendiri, yaitu mekanisme untuk pendingin sekaligus juga pemanas yang bekerja sama keduanya untuk mempertahankan udara, mendinginkan bangunan yang supaya efektif. Lalu selanjutnya adalah AC, yang dimana ini mencakup beberapa jenis peralatan untuk sirkulasi udara itu sendiri, yang dimana ini untuk pendingin bervariasi ya secara signifikan satu ruangan komersil ke yang berikutnya. Seperti peralatan AC ini di dalam gedung ataupun di luar, seperti di atap. Pusat data sangat bergantung pada AC untuk memastikan bahwa infrastruktur itu beroperasi dengan baik menggunakan berbagai strategi untuk mendinginkan atau memberi ventilasi pada sistem mereka. Nah, selanjutnya LV Power Distribution, yaitu tegangan rendah berkisaran antara 50 volt sampai 1000 volt.
Nah, ini nih digunakan untuk di ruang listrik dan menandai pintu masuk layanan utilitas untuk pusat data kurang dari 1 megawatt. Nah, jika generator LV ini digunakan akan memberikan makan switchgear LV dan juga dapat mendistribusikan daya yang bertanggung jawab untuk memutus gangguan dan mengendalikan sistem distribusi daya LV. Nah, perangkat-perangkat ini juga disebut sebagai automatic transfer switch yang secara tradisionalnya itu adalah utilitas dan generator antara dua hal itu. Dalam trennya, ini nih menggunakan logika PLC yang beralih antara sumber utilitas dan generator. Perangkat-perangkat yang dipasang di LV ya seperti bus bar horizontal, bus bar vertikal, putus sirkuit, meter, saklar, arc center surjal, relay, dan lain-lain. Switchgear ataupun switchboard LV yang dipasang di pusat data ini adalah kombinasi dari beberapa unit fungsional, seperti pengumpan masuk dari sisi sekunder transformasi MV ataupun LV atau generator LV, pusat kendali daya dan koreksi faktor daya penyaringan harmonik dan sambungan bus. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Daniel untuk penutupan. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.